Ini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 1 sebagai moderator yang beranggotakan Abdi Zunair Gobel, Nazifatun Fitria Tambipi, Idewagari Arya Wiranata, Randy Dadu, dan Siti Ranti Buhang. Baiklah, kepada pemateri pertama, Abdi Zunair Gobel, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, perkenalkan saya Abdi Gobel dari kelompok 1 akan membahas tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Oke, next. Pertama, kita masuk ke pengertian etika politik. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, atau dalam bahasa Indonesia diartikan kesusilaan. Menurut Mustanyir, etika mengandung 3 pengertian. Yang pertama, kata etika digunakan dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, misalnya kode etik. Yang ketiga, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Oke, next. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, filsafat teoritis. Dalam filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada dan berusaha mencari jawabannya. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu filsafat praktis, membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika filsafat praktis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, etika umum, dan kedua, etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus ini membahas tentang prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Next. Kita masuk ke pengertian nilai. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai sebenarnya, kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dan keharusan. Baik, next. Macam-macam nilai. Yang pertama, nilai dasar walaupun nilai memiliki sifat abstrak, namun dalam realisasinya, nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata atau praksis. Namun demikian, setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Yang kedua, nilai instrumental untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis, maka nilai dasar tersebut harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Idewagari Arya Wiranata. Dipersilahkan. Mohon maaf kepada Idewagari Arya Wiranata, suaranya tidak kedengaran. Baiklah, materinya akan dipindahkan oleh Randy Dadu yang akan membawakan materi selanjutnya. Kepada Randy Dadu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. 1. Tatanan bermasyarakat. 2. Tatanan bernegara. 3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri. 4. Tatanan pemerintah daerah.
5. Tatanan hidup beragama, 6. Tatanan bela negara, 7. Tatanan pendidikan, 8. Tatanan berserikat. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber detivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam sumber moralitas hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila 1 serta sila 2 merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Berdasarkan sila 1, Indonesia bukanlah negara teokrasi, ia mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraannya dalam legitimasi religius. Kekuasaan pemimpin negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Secara moral, kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila kedua juga merupakan sumber nilai. Sila kedua juga merupakan sama dalam suatu wilayah dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Sila ketiga. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat atau sila keempat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial sebagai terkandung pada sila kelima merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya. Silakan. Jadi, mengapa Pancasila dikatakan sebagai etika politik di Indonesia? Terima kasih. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Bagaimana peranan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik? Baiklah, kepada teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin.
Baiklah. Bagaimana peranan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik? Terima kasih. Baiklah, berikan kami beberapa waktu untuk mencari jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Nazifatun Fitriya Tambipi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radina, yaitu mengapa Pancasila dikatakan sebagai etika politik di Indonesia? Jawabannya, etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Idewa Gadi Arya Wiranata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jawabannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonesia, sehingga segala aktivitas politik termasuk penyelenggaraan negara menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, disahkan dan dijalankan secara demokratis. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Siti Miranti Buhang. Baiklah, pertanyaan ketiga adalah mengapa etika sangat penting diaplikasikan ke dalam dunia politik. Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara bertanggung jawab politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.